Three, two, one. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Pertama-tama yang terhormat Dr. Andes Ahmad Faisal MAG selaku dosen pengampu mata kuliah logika mantik. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan tema yang berjudul silogisme. Sebelum itu, izinkan kami memberitahukan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri yakni Khairman Sahab, yang kedua Lutfiatul Azizah, yang ketiga Niko Faizal Azhari, dan yang terakhir Nurul Faizah. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk pengertian silogisme akan dibawakan Mbak Nurul Faizah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian dari silogisme. Silogisme adalah metode penalaran deduktif yang telah lama digunakan dalam logika dan filsafat untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dari premis-premis yang diberikan. Konsep ini diperkenalkan oleh Aristoteles menetapkan hubungan tegas antara kategori-kategori dalam premis untuk menghasilkan kesimpulan secara logis. Namun dalam kenyataannya, banyak informasi yang bersifat tidak pasti dan ambigu, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Kemudian, ada macam-macam silogisme. Yang pertama yaitu silogisme kategoris. Silogisme kategoris yaitu silogisme yang terdiri dari 3 proposisi atau premis kategoris. Contoh, semua manusia adalah makhluk berakal budi atau yang dinamakan di sini bagian premis mayor. Kemudian ada premis lagi, Afdan adalah manusia yang namanya premis minor. Jadi untuk kesimpulan, jadi Afdan adalah makhluk berakal budi. Kemudian yang kedua, terdapat silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pernyataan kategoris. Contoh, jika hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah paman. Itu premis mayor. Kemudian hari ini tidak hujan merupakan premis minor. Kesimpulan, maka saya akan ke rumah paman. Yang ketiga, terdapat silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang premis mayornya premis alternatif, premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, dan kesimpulannya menolak alternatif yang lain. Contoh, premis mayor, contohnya kakek berada di Bantaeng atau Makassar. Kemudian premis minornya kakek berada di Bantaeng. Jadi kesimpulannya kakek tidak berada di Makassar. Terima kasih, saya serahkan lagi ke moderator. Baik, kami sampaikan terima kasih. Dipersilakan Mas Miko. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang evidence. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hanya dikemukakan premis yang kesimpulannya. Contoh, Fajar berhak mendapatkan peringkat 1 karena dia telah berusaha keras dalam belajar. Fajar telah berusaha keras dalam belajar, karena itu Fajar layak mendapatkan peringkat 1. Selanjutnya yaitu silogisme disjunktif.
Silogisme deduktif merupakan silogisme yang premis mayornya merupakan deduktif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengaku atau menyatakan salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Contoh, Seno masuk sekolah atau tidak, itu premis mayor. Yang kedua itu ternyata Seno tidak masuk sekolah, itu premis minor. Jadi kesimpulannya ia tidak masuk sekolah. Baik, terima kasih materi yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yakni Mbak Lufiatul Aziza. Disilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait ahli yang membahas tentang silogisme. Di sini yang pertama, Aristoteles merupakan pionir dalam teori silogisme dan klasifikasi pertama dari berbagai bentuk silogisme melalui bentuk A, E, I, dan O. Yang kedua yakni Immanuel Kant mengembangkan silogisme dengan menyertakan logika transendental yang lebih terkait dengan hubungan antara pemikiran dan pengalaman. Selanjutnya yakni John Stuart Mill menganalisis logika dengan pendekatan induktif dan berfokus pada metode eksperimental untuk menguji kebenaran silogisme. Yang terakhir di sini yakni Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Farabi, dua filsuf dalam tradisi Islam yang juga mengembangkan logika mantik, memperluas gagasan Aristoteles dengan menambahkan klasifikasi silogisme dalam konteks filsafat Islam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan. Jadi, silogisme merupakan alat penting dalam logika deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. Dengan struktur yang terorganisasi, terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan silogisme membantu memastikan bahwa proses berpikir berlangsung secara sistematis dan logis. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Faisal selaku pengampu mata kuliah logika mantik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.